kasus pembunuhan tidak ada yang tidak tertangkap cepat atau lambat, karena kan ada campur tangan yang arwah penasaran itu kan. Kalau masalah Vero yang katanya banyak pengacara yang membebaskan Vero, berarti ini bukan gosip-gosip ya, hebat juga netizen ya, jeli loh, netizen ini kadang-kadang bisa membantu juga aparat, jeli banget mereka gitu loh. Ya namanya mungkin mereka tuh kerjaannya tuh melihatin gitu, oh ini, jadi di satu-satunya foto yang lama, foto yang baru. Nah kalau emang benar salah tangkap, aku jujur prihatin banget, kasihan malah gitu lah, karena ya tapi namanya manusia ya, teknik aja ada yang error, komputer ada yang error, gimana juga manusia ya kalau salah tangkap sih aku coba perhatiin gitu ya. Jadi pengacara banyak yang membela karena mereka punya hati, punya empati gitu ya, jadi pengen masalah ini cepat selesai, karena jujur aja dari 2016 sampai sekarang kan ini masalah sebenarnya nggak keangkat. Sampai film itu ada baru keangkat kan, sampai Vina masuklah ke badannya orang segala macam, itu yang bikin ini ngeblow up lagi jadi seksi buat diselidikin, buat ditonton, buat ditunggu beritanya. Tadinya kan berita ini kan kurang seksi, tapi memang ada masuk itu tuh yang dia masuk ke suaranya, yang ke badannya orang itu, yang menurut aku semoga dengan berita ini viral, semoga cepat jelas ceritanya. Tambah lagi katanya ada lagi pelaku baru. Gimana tuh? Kok aku yang nanya? Ya, kita doain aja. Ya gimana ya? Aku sih sebenarnya kasihan sih. Karena bagaimanapun juga orang yang udah meninggal tuh harusnya kita nggak usah ungkit-ungkit lagi sebenarnya. Nah, kita nggak usah ungkit-ungkit lagi, biarlah almarhum sudah tenang di sana ya, almarhumah sudah tenang di sana kalau dia meninggalnya normal ya, karena yang aku tahu kalau meninggal tabrakan katanya masuk surga, matinya sakit kalau tabrakan, kalau alasan yang pertama itu kan. Nah sekarang sudah meninggal sudah berapa tahun, dia juga masih mempertanggungjawabkan sama Tuhannya di sana. Nah sekarang di dunia juga masih diobrak-abrik. Inilah ada gosipnya, inilah muncul di sinilah, muncul yang kesurupan lah, yang inilah sekarang ada yang salah tangkap, jadi complicated banget ini beritanya gitu. Jadi dia juga bingung mau ngapain ya. Aku jujur ya, aku merasakan seorang ibu dari Bu Vina ini pasti sebenarnya hatinya hancur banget. Udah ada kehilangan anaknya yang nggak wajar, yang nggak normal, yang tragis, ditambah lagi berita campur aduk, keluarga juga menunggu kepastian, ini pastinya apa sih, siapa sih pelakunya, karena keluarga sendiri juga pasti ini itu yang disedihkan keluarga. Belum lagi di satu pihak meninggalnya secara nggak wajar, tragis, di satu pihak lagi sampai sekarang masih nggak selesai, muncul lagi itu, aduh ampun deh saya, ampun, kasihan lah, kita jagalah perasaan keluarga. Tapi ya begitu, memang nyatanya begitu, pembunuhannya diusut tuntas gitu loh. Kalau kita melihat dari keluarga sih kita nggak tega. Orang meninggal akan dibangkit lagi, itu yang akan membukakan luka lama, keceriaan almarhumah masa kecil segala macam, itu akan membuka luka lama. Tapi ini akan terus-terusan, belum tentu juga tuntas setahun 2 tahun ini aku lihat, karena muncul lagi di pihak kepolisian bekerja, muncul lagi arwah segala macam, muncul lagi kerasukan. Nah mengenai kerasukan sendiri aku gini, kerasukan itu kadang-kadang gini loh, orang yang dicekam ketakutan, perasaan dirinya lagi down banget, lagi sedih, lagi tertekan, lagi apa, itu biasanya suka pikirannya kosong. Kan kita ini kan masing-masing punya jin korin ya. Jin korin itu yang mana bahwa bisa nyerupain kita. Kalau kita udah meninggal kan suka orang bilang, kayak gue bisa ketemu hantunya atau di mimpi ketemu. Sebenarnya kan kalau sudah meninggal itu kan kembali ke alamnya, kembali ke Allah. Tidak ada lagi sebenarnya untuk urusan di dunia, udah nggak ada, putus urusan untuk di dunia ya, kecuali doa yang bisa diterima ya. Nah tapi kalau jin korin yang kita lahir juga katanya sudah ada mengikuti kita, itu biasanya bisa menyerupai kita. Apakah suaranya, apakah bentuknya, apakah tingkah lakunya, itu biasanya jin korin itu yang membentuk, yang menyerupai. Sebenarnya bukan yang meninggal itu gitu. Tapi
kita nggak ngerti walau alam ya, walau alam kita nggak ngerti apakah benar arwahnya Tina yang masuk, ataukah jin korinnya, ataukah itu cuma berpura-pura, ataukah cuma bersandiwara. Itu nanti semua akan terblow up, pasti akan terblow up cepat lambatnya gitu. Nanti akan ada muncul lagi psikolog segala macam, pasti akan muncul lagi. Jadi ini antara kepolisian, ada lagi antara perdukunan, antara lagi psikolog, antara lagi semua menyatu gitu loh. Jadi aku bingung gitu, bagaimana perasaan keluarga sebenarnya sih itu gitu. Belum lagi ada lagi yang ngomong, wah filmnya meledak tuh, ambil tuh sekian complicated gitu loh, complicated. Belum lagi memikirkan, aduh gue udah berapa ya royaltinya. Aku tadi mau nangis jadi ketawa nih. Jadi ini complicated gitu loh. Seorang Vina ini hebat sebenarnya, putri dari Cirebon, putri daerah yang semasa hidupnya tidak viral di Indonesia, tapi sudah kematiannya viral gitu loh. Kan aku pikir apa sih ini gitu. Ya sebenarnya ya mungkin juga kita boleh bertanya juga sama ibunya Vina, waktu mengandung Vina tuh mimpi apa, ada firasat apa, sehingga anaknya meninggal ini viralnya se-Indonesia gitu loh. Bicara viral, enggak ada oknum atau duga-dugaan mendompleng atau pengen tenar di kasus ini, gimana melihat? Ini udah complicated, aku bilang. Ada yang misalnya ada yang benar-benar melakukan kabur, ada yang nggak melakukan kena fitnah, ada yang mencari pamor, ada yang mencari duit di dalam kasus ini, ada juga yang mencari sensasi, ada yang mencari pokoknya ini semua udah complicated, masuk semua. Ayo buruan, udah kayak lubang yang mengangas, semua masuk gitu loh. Yang mau cari sensasi, yang mau cari viral, yang mau cari nama, yang mau cari pansos, semua masuk loh. Yang mau menggelapkan cerita ini juga masuk juga, yang mau mengaburkan cerita ini masuk juga. Jadi kita bingung ini. Seorang Vina ini kekuatannya ini udah meninggal, pun kekuatannya itu masih merajai gitu, masih meratui gitu ya. Jadi aku lihat orang tuanya, ibunya sebenarnya mimpi apa waktu melahirkan Vina ini gitu. Di balik kesedihan ada intrik-intrik, ada orang happy dengan dapat meraup duit, ada orang kesenangan dengan bisa bermain, ada seperti misalnya bermain kan, gara-gara ini kan jadi banyak yang jadi bintang lah ya. Nah, itu yang membuat kita, wah ini dengan kasus seorang Vina ini yang menjadi bintang dadakan banyak banget, yang kaya mendadak juga banyak gitu loh. Jadi complicated gitu. Tinggal kita doang yang wawancara-wawancara karena berapa apa sebenarnya loh. Tapi kan kita prihatin dengan anak bangsa, anak seorang gadis yang dibunuh masih umur 16 tahun. Sebenarnya nggak ada juga kepentingan para wartawan wawancarin saya juga wawancara membuang-buang ludah, saya nggak ada kepentingan. Tapi ini adalah anak gadis yang kita ikut prihatin gitu loh sebenarnya. Saya mau nangis tapi wartawannya ketawa, ini saya bingung. Ya, disinilah semua berperan semua di sini. Berperan, wah mistik-mistik ada, roh-roh ada, jin-jin itu, jin apa semua ada, yang benar lagi mencari ada, jadi kacau. Ini bisa-bisa nggak tembus dalam 2024, ini bisa-bisa nggak selesai nih cerita. Banyak banget yang masuk, nanti belum lagi muncul yang lain loh. Ada lagi yang muncul loh yang lain, kita nggak ngerti di kasus Vina ini. Karena waktu 2016 ini benar-benar kita nggak tahu, aku sendiri nggak tahu beritanya. Viral setelah keangkat lagi, dibuat lagi, apa ini trik marketing, apa ini mencari sensasi, apa ini mencari keuntungan, kita nggak tahu semuanya gitu. Jadi ya kita gitu cuma panggil aja lah dengan hati ya. Kalau ada yang mencari keuntungan atau mencari apalah di balik kasusnya Vina ini, kita hargai pihak keluarga yang ditinggalkan. Tapi kebiasaannya sih kalau yang mencari keuntungan pasti berbagi keuntungan juga sih sebenarnya gitu ya. Bagus juga sih difilmkan. Jadi kita juga tahu ada kasus yang belum terselesaikan, kasus pembunuhan nyawa loh. 2 orang yang direnggut nyawanya loh, itu yang belum diselesaikan. Jadi dengan kasus ini kan dia naik gitu. Bagus juga sih sebenarnya dengan film ini gitu. Termasuk juga aku jadi penasaran nonton film. Tapi katanya filmnya itu katanya menurutnya lagi lebih sadis aslinya daripada filmnya loh. Perkawasnya itu lebih aslinya. Katanya Vinanya itu dipakai ini, ada yang itu aku lihat orang anak indigo, Vinanya itu digerek di motor itu tuh lagi dia melihat gitu.
dia gitu misalnya maaf ya ada yang apa sih sampai buang kotoran gitu tuh semua tuh katanya lebih sadis lagi aslinya, aku nggak ngerti di film aja kata orang udah sadis banget, ternyata aslinya katanya lebih sadis. Coba nauzubillah min dzalik kan, semua ini kebenaran tuh kita nggak ngerti yang mana sih yang benar, jadi pusing kita. Janganlah menambah beban kita ya kalau bisa. Jadi kita juga berpikir, kenapa kita berpikir, karena kita merasakan, kita seorang ibu. Nauzubillah min dzalik, kejadian bagaimana dengan keluarga kita, itu yang bikin kita peduli gitu. Bicara peduli, bicara kasus, jangan terlewati dengan kasus yang 21T. Pendapatnya bagaimana? Itu yang aku bilang, ada intrik-intrik di sini, aku nggak ngerti ya. Dengan kasusnya Vina ini ke blow up, ya Allah, yang enak-enak buat 71T itu kemana? Kok hilang? Jangan, aduh ya Allah, jadi gagal malah gue. Jadi maksud gue gini, kasus Vina ini tetap, tapi jangan terlalu di blow up juga, jangan terlalu macam segala macam peran masuk, sehingga enak-enak kan tuh yang udah merugikan negara. 271T, ya kan? Sampai lenyap tuh berita. Maaf ngomong, seorang artis yang lumayan besar, korupsinya juga terbesar, saat ini malah lebih agak redup, malah lebih naik kasus Vina. Apa karena filmnya masih tayang? Gitu loh. Jangan lupakan juga corruption. 271T. Jangan sampai orang yang kita minta PSK ganti muka loh, kabur. Jangan lupakan juga. Jadi jangan asik di kasus di kasus Vina ini aja ya. Jangan sampai ada yang mencari kesempatan mempelintir ini kasus Vina menjadi besar sehingga melupakan kasus yang di sini. Itu sih aku minta, karena kasus yang 271T ini juga mengangkut juga ibu-ibu, emak-emak. Ya itu kan termasuk aku juga gitu loh. Emak-emak yang dikejar-kejar sama netizen, supaya karena mama ini menikmati ya kan, menikmati dan sampai sekarang mau TSK. Kan itu emak-emak juga, ya tersangkut juga sama gue, saya emak-emak gitu loh. Jadi misalnya jeritan hati seorang ibu ini, tolonglah kasus yang di Pulau Bangka, tolong juga lihat kerugian negara yang diperkirakan 271T itu udah kayak lubang neraka, itu udah kayak lubang apa tahu itu, bagaimana itu nanti bisa mau mengembalikannya lagi, berapa tahun kita nggak ngerti, apa bisa tumbuh tanahnya sendiri, apa penimbunan bagaimana, itu coba itu di sana tuh di Pulau Bangka itu yang harus kita pikirkan juga. Jadi berimbang lah, jangan kasus yang udah besar, kasus yang korupsi terbanyak tertutup dengan kasus tahun 2016 ini. Jadi kalau bisa kita ingat juga itu, saya jangan terpengaruh dengan kusuk ya kan, karena yang disuruhkan muncul lagi siapa-siapa yang di rumah itu dia tersangka, yang itu dia juga itu ngambil bener lama-lama kacau jatuhnya gitu loh. Tapi dari hati seorang ibu melihat dengan kasus yang tragis, apakah yang harus solusinya dari pemimpin negara atau negara memimpin dalam konsep kasus ini harus terbongkar, gimana Bu melihatnya? Maksudnya ini kan banyak kontra polisi kerjanya begini, banyak yang dugaan kerjanya tidak profesional, gimana Bu? Ya kalau polisi sih kerjanya sudah profesional ya, sudah profesional lah, karena juga kan sudah TSK kan sudah berapa orang tertangkap, kecuali TSK ditangkap belum ada apa satu orang, ini kan TSK udah 8 orang tertangkap, profesional kerja polisi. Kita bantu lagi lebih profesional, itu jangan dikacau gitu loh, jangan dikacau dengan segala macam kesurupan gitu loh. Nah, jadi dengan segala macam kesurupan ini kan netizen kan bereaksi lagi, nanti polisi kan kasihan kerjanya kacau lagi gitu. Nanti dengan kesurupan seenak-enaknya menunjuk jidat dia kesel sama si A, si A aja mau jadi tersangka, si B kan nggak boleh gitu, kasihan kerja polisi. Kita kalau kita aparat bekerja sudah benar gitu loh, sudah benar, tapi jangan lagi dikacau-kacau segala macam, masukan. Biarin kita hormati aparat bekerja dengan baik, dengan benar, karena sudah terbukti dan sudah banyak kan, sudah TSK-nya, akan ada lagi. Kita berikan, kita hormatin aparat, kita berikan supaya kita tenang, kita doakan kerjanya akan lebih giat lagi, akan lebih baik lagi, udah baiknya akan lebih baik lagi. Itu sih menurut aku, karena kasihan juga kalau aparat kan juga manusia. Aparat
robot, diganggu, dia udah konsen diganggu dengan sana sini gitu. Kayak gue misalnya gue udah kerja diganggu sama arwah, gue takut juga saya kabur gue. Gitu. Jadi konsentrasi pun jadi hilang. Jangan hilangkan konsentrasi aparat dengan segala macam. Padahal aku lihat mungkin ada juga sebenarnya mengkacaukan situasi ini gitu loh. Menunjuk ADC ADD gitu loh, kan kasihan. Tapi ibu percaya nggak sih dengan kata arwah masuk seseorang yang penasaran? Kalau katanya orang yang meninggal itu kan matinya penasaran, nggak tenang katanya, nggak tenang di sana. Kan kena perhatiin deh, setiap kasus pembunuhan tidak ada yang tidak tertangkap cepat atau lambat, karena kan ada campur tangan yang arwah penasaran itu kan, pastilah karena dia penasaran, belum saatnya dia dipanggil Allah tapi dibunuh, direnggut nyawanya kan begitu kan, udah pasti dia juga akan ikut membantu gitu. Misalnya belum juga ketangkap, itu pasti arwah nggak tenang, ikut membantu masuk gitu, itu kadang-kadang ada benar gitu. Masuk ke dalam ini gitu, masuk misalnya kan itu aku bilang jin korinnya itu kan nggak mati, yang nggak menerima kan, dia masuk ke dalam sini. Orang yang diem aja stres, apalagi orang yang dalam yang dekat-dekat mafinan nih, stres nginget gitu segala macam ya, dia akan gampang dimasukin walaupun nggak misalnya mau jin itu benar, mau jin itu nggak benar. Orang zaman dulu ingat nggak, dilarang melamun di depan pintu kata orang tua karena bisa masuk segala macam jin. Nah itu yang aku bilang, apalagi misalnya lingkungannya Vina, mereka stres dengan kehilangan Vina atau nggak tahu lah, mereka tahu temannya segala macam, dia akan masuk, gampang masuk. Itulah nanti akan menunjuk orang sembarangan, kesian gitu loh. Akhir dengan kasusnya Vina ini, apa keinginan seorang bunda desa untuk kecepatan proses hukum, proses penangkapan DPO yang tiga bisa jadi satu dan keluarganya? Maksudnya di DPO satu apa? Kan DPO-nya ke awalnya kan 3. Oke, iya. Terus menjadi 1. Jadi 1, Nah, oke. gimana nih? Ya itu aku bilang lagi ya, aku bukan kan sekarang kan kenapa pihak kepolisian mengeluarkan misalnya kalau 3 jadi 1, yang kepolisian ini kan bekerja dengan bukti dengan segala macam ya kan. Nah kalau memang dipaksakan harus 3 atau dipaksakan harus 5, kalau ternyata yang 3 ini enggak, cuma 1, ya masa kita harus paksain gitu loh. Kan kita serahkan kepolisian, ada badan kepolisian. Di Indonesia ini polisi, ya silakan kepolisian yang menyelidiki. Jangan kita paksain 3, terus kalau berkurang jadi 1 bercuriga. Terus nanti kalau 3 jadi 15 seneng. Kan nggak bisa. Biar pihak kepolisian yang bekerja, mereka yang lebih tahu. Kan itu ada sidik jari, ada segala macam, kan itu mereka punya bukti-bukti kan. Kalaupun misalnya ada orang juga yang terlibat tapi dia dikurangin, itu pasti akan ada juga petunjuk gitu loh. Karena ini arwah pasti akan tetap akan beri petunjuk gitu loh. Karena apalagi kalau di kita kan kalau umur 16 tahun itu biasanya belum akhir balik ya, benar nggak sih? Masih istilahnya belum banyak dosa yang dikerjain kan, masih anak suci lah istilahnya ya, anak lugu, anak suci gitu ya, tanda kutip ya. Itu dia akan matinya penasaran, itu yang akan istilahnya anak kecil masih rengek lah, itu yang akan membantu terus akan masuk ke siapapun yang dia rasa yang lagi melamun, yang lagi stres, yang lagi down, akan bisa masuk. Ya bisa jawab kan, yang lagi down jadi masukin sama dia lagi jin korin. Bisa aja, kita nggak tahu. Tapi kan Bu, banyak nih para netizen bilang pas sejak kematiannya Vina dan terbongkar lagi, banyak orang-orang berstatement itu aib. Ada juga si Raka yang kemarin juga ditangkap, dia bertanya bahwa dia tidak bersalah. Nah ini banyak juga bertanya dengan aib dan Linda. Gimana melihatnya Bu? Dengan aib kan? Maksudnya dengan aib gimana sih? Kan ada juga nih namanya aib. Dia kata saksi juga dari kasus kematian Vina. Aib. Ya kan Abu, Bunda sendiri melihatnya bagaimana tuh? Oh dia saksi di sini? Enggak, sebagai katanya sih dia saksi. Ya kalau aku sih gini, siapapun saksi itu, mau Aik mau siapapun saksi itu, kalau memang katakan yang benar, di saat diminta kesaksian sama kepolisian, di saat BAP, katakan yang benar untuk membantu pihak-pihak kepolisian untuk bekerja dengan benar, supaya cepat ini terungkap, supaya cepat ini dibungkus istilahnya. Katakan dengan benar gitu loh. Apa yang lu lihat itu yang lu katakan. Karena kalau lu berkata nggak benar, bisa-bisa juga kan bahaya buat diri dia sendiri gitu. Katakan apa adanya aja. Katakan, karena kalau kita bicara dengan benar, kita akan lancar. Besok pun dipanggil kita akan lancar. Besok pun dipanggil akan lancar. Tapi kalau kita
sekali berbohong, giliran nanti dipanggil kedua kita berbohong lagi, itu kita nanti jangan-jangan bisa jadi TSK. Katakan dengan benar sejujurnya apa yang dilihat. Jadi di saat kamu berkata dengan apa yang kamu lihat, memori kamu akan memanggil dan berkata benar. Sampai kapanpun kamu akan dipanggil, akan itu yang terjadi gitu loh. Jadi sehingga orang nggak curiga sama kamu. Jangan, kan banyak tuh di BAP berbeli-beli perkataan BAP pertama A, BAP kedua C, BAP ketiga D. Walaupun dia nggak terlibat, bisa juga dia jadi terlibat. Katakan dengan benar aja. Nggak usah berpikir, kalau gue berkata ini nanti gue gini, nggak usah. Pihak kepolisian itu mereka sudah paham dengan kerjanya, paham dengan apa SOP job desk-nya. Jadi kamu bicara aja dengan benar gitu, nggak usah berpikir macam-macam. Kamu lihat, kamu apa, bicara aja dengan nyantai. Jadi lusa apa besok kamu pun akan tetap dengan komen kamu yang pertama, BAP pertama, BAP kedua, BAP ketiga, kalau bisa sama gitu loh. Jadi membantu pihak kepolisian. Jangan dikasih lagi tugas beberapa kepolisian, kasihan juga.